Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lanso. Kembali kita lanjutkan topik kita. Ini menarik kalau tadi ya kita berbicara soal bagaimana spontanitas Pak Jokowi ternyata terhadap media sosial. Ya, saya ke Pak Wicak tadi ada dua hal sebetulnya yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Mas Dimas. Pertama adalah bagaimana kiprah Jokowi di sosial media ini menularkan kebiasaan di kementerian-kementeriannya agar birokrasinya tidak terlalu panjang gitu, dan akhirnya ini juga proses pengawasan yang transparan yang akhirnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan putranya, bagaimana masyarakat Indonesia merasa bahwa ya apa yang dilihat di sosial media seperti hubungan saya dengan ayah saya gitu. Presiden Jokowi ada seorang presiden dan seperti ayah saya juga gitu. Nah ini menurut Anda seperti apa Pak Wicak? Ya itu artinya Pak Jokowi memberikan teladan yang baik begitu ya. Dan banyak orang saya kira sekarang juga melihat sosok Pak Jokowi sebagai pemimpin yang patut diteladani. Meskipun juga saya yakin ada sebagian kecil yang tetap tidak menyukai. Tapi itu kan seperti kehidupan, ada siang ada malam, ada yang senang ada yang tidak. Tapi minimal saya melihat bahwa ini memberikan aura yang positif juga, memberikan atmosfer yang positif dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini kepada bangsa Indonesia yang banyak persoalan yang belum diselesaikan gitu ya. Kita kan senang juga kalau melihat pemimpinnya bergaya seperti itu ya, casual, tidak jaga jarak, dengan masyarakat juga dekat, dengan rakyat kecil juga dekat juga, apalagi dengan anak-anak kecil. Bahkan kita sering kali lihat bagaimana momen-momen yang lucu, yang sangat di luar dugaan ketika Pak Jokowi misalnya menanyakan sebutkan ikan apa saja, 5 ikan, ada ikan tongkol dan sebagainya itu. Itu kan sesuatu yang manusiawi. Presiden adalah sosok manusia juga yang mungkin bisa salah, mungkin juga bisa menjadi bahan tertawaan, tapi itu human. Iya kan? Saya jadi nggak sabar tanya jawab dengan Presiden supaya saya dapat sepeda. Maunya berarti. Tapi Pak Wicak, ini kita bisa katakan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi lewat media sosial beliau ini sudah memenuhi semua ekspektasi masyarakat Indonesia. Bisa kita katakan seperti itu. Tapi bagaimana jika seandainya apa yang dilakukan Pak Jokowi mungkin akhirnya Pak Jokowi agak tidak terlalu update lagi dengan media sosial mereka. Apakah ini akan mempengaruhi juga rakyat, mempengaruhi follower-followernya untuk ada demanding juga terhadap presidennya di media sosial ya? Iya, dan bisa tidak. Tapi jangan lupa bahwa seorang pejabat itu sekarang dinilai offline dan online. Pak Jokowi secara online bagus begitu ya. Nah, terbukti dari jumlah follower yang terus bertambah dan banyak orang suka dengan konten-konten yang dia bagikan. Nah, raport offline-nya bagaimana? Apakah juga masyarakat suka? Survei terakhir kalau tidak salah ya 65% atau 63% tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi berarti itu menunjukkan bahwa secara offline pun raportnya bagus. Ya, sejalan ya. Betul, tapi jangan lupa sebetulnya kita pernah punya pemimpin yang secara kinerja bagus akhirnya masuk penjara juga gitu ya, untuk sesuatu yang tidak berhubungan dengan kinerjanya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Pak Jokowi juga gitu ya, kalau raport online bagus, raport offline bagus, siapa tahu terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Oleh sebab itu layaklah buat beliau untuk selalu mawas diri, tidak hanya selalu update posting di sosial media. Ya, baik, itu bisa didengarkan juga ya oleh tim di belakangnya. Ya, seperti apa Mas Dimas? Ya memang tetap ada dalam proses itu kan, bagaimanapun metode yang pendekatan yang akuntabel juga harus dilakukan. Artinya yang dalam memproduksi sebuah konten. Artinya tadi saya sampaikan ada riset, ada quick assessment di sana, lalu ada planning, lalu kemudian ada tadi perencanaan, lalu produksi, lalu evaluasi setelah itu seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita ada lesson learn, belajar, dan apa yang do dan apa yang don't, misalnya apa yang boleh dan apa yang jangan, melihat situasi. Jadi memang sesungguhnya yang dilakukan itu sangat tidak tidak selalu berdasarkan konteks. Gitu, dan konteks itu yang harus kita sesuaikan. Dan ini yang kerja-kerja itu yang proses dialog terjadi antara tim, lalu dengan orang-orang di sekitar presiden dan dengan presiden sendiri. Gitu, dan itu proses komunikasi itu menghasilkan sebuah konten-konten tadi itu, proses diskusi tadi menghasilkan konten-konten tadi.
Nah, tadi betul disampaikan Pak Wicak, memang yang harus dijaga itu adalah keselarasan antara popularitas pada tingkat sosial media di udara maupun sekarang dan popularitas di tingkat darat di real ya, di apa namanya ya, dan bagaimana kemudian lalu ini saling mendukung satu sama lain. Jadi kehati-hatian penting, tapi juga sesungguhnya real achievement juga harus dijaga, dan itu menyangkut seluruh komponen pemerintahan ya. Jadi satu sisi di istana presiden dengan segenap staf pendukung beliau, lalu kemudian di kementerian, dan kita tahu bahwa memang ke depan ini adalah tahun-tahun yang politik ya. Jadi ini kita dan menjadi sangat signifikan untuk mengakselerasikan kerja-kerja pemerintahan sehingga memang bisa mencapai agenda-agenda bangunan. Semoga kinerjanya secara online makin meningkat, offline juga baik itu terus yang gitu paling penting sebetulnya ya. Pak Wicak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Dinas juga terima kasih sudah bergabung. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Landstalk hari ini. Anda bisa menikmati informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.